La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Karissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, saya ya terima kasih sudah berkenan untuk hadir ya. Terus terang dari tadi saya katakan saya itu deg-degan karena kemarin sudah sempat kita undur ya. Wah, ini kalau bintang tamu spesial saya ini nggak bisa hadir gimana ini? Wah, nanti harus cari waktu yang lain itu. Alhamdulillah pada kesempatan ini Dokter Karissa bisa hadir membersamai kita semua. Saya awali dari pertanyaan yang pendek aja, singkat. Apakah Dokter Karissa setuju? Ini awal-awal sudah saya tanya tentang radikal-radikal ya. Apakah Dokter Karissa setuju jika saya berpendapat bahwa hijrah itu sebuah transformasi pemikiran yang radikal? Gimana Mbak, menurut Mbak Karissa? Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa ujian ini Prof. Wah, bukan. Di depan 3 penguji. Wah, iya. Yang uji besar lagi Mbak. Silakan. Makanya, aduh, mudah-mudahan. Ini saya udah siap bolpen, maksudnya mau belajar loh Prof. Wah. Boleh. Ya, Kita Prof. saling belajar. Ya, kita saling belajar. Iya. Ya, silakan. Betul. Alhamdulillah. Ya, selain silaturahmi juga, ya insya Allah ya ada ilmu yang ditambahkan juga pada malam hari ini. Amin, insya Allah. Kalau ditanya seperti itu, Prof, tadi balik lagi tentang makna radikal sendiri ya. Kalau mungkin awam umumnya adalah radikal itu radikal yang kesannya konotasinya negatif gitu ya, Prof ya. Bukan amelioratif yang tadi Prof bilang. Itu saya sampai tadi googling dulu amelioratif. Iya. Masya Allah. Ini kosakatanya berat. Kosakata intelektual gitu ya. Kalau dilihat itu radikal sendiri kan sebenarnya ternyata di KBBI-nya itu lebih ke artinya tuh mendasar ya, secara prinsip, secara menyeluruh, kemudian juga bisa dikatakan juga yang maju gitu ya dalam bertindak berpikir. Jadi kalau dikatakan hijrah itu sesuatu yang hijrah yang radikal, iya menurut saya gitu ya. Oh gitu. Memang untuk hijrah itu betul-betul butuh pola pikir yang berubah itu lebih maju, pola pikir yang berubah itu bahkan memang dari prinsipnya, dari dasar-dasarnya gitu Prof. Justru kalau kita cuma taunya permukaannya aja, mungkin malah nggak bisa sampai kepada titik balik hijrah itu. Begitu Tapi ya. ketika kita menyadari dasarnya, kemudian itu jadi itu memang betul-betul justru butuh sesuatu yang radikal tadi ya. Oke. Kalau nggak radikal mungkin kita nggak gitu. Atau Mohon dikoreksi Prof. Oke, atau tadi kita sudah singgung persoalan critical thinking itu. Nah, Dokter Karissa, jadi coba saya minta dinarasikan sedikit itulah ya. Apa sih pemikiran radikal Mbak Karissa itu sehingga kok mau-maunya gitu loh ya. Mau-maunya mengubah pemikiran ya, critical thinking itu sehingga bisa memutuskan memeluk agama Islam. Wah, ini pertanyaannya nggak berat sih ya, cuma jawabannya mungkin yang agak berat. Silakan. Betul Prof. Ya betul. Semua berat kayaknya ini kalau ini pertanyaan. Jangan dirasakan. Jam ini berasa ini. Iya, silakan Dokter. Boleh dicoba ya Prof. Yes. Kan itu
antara lain nih, Prof, yang saya sempat diskusikan juga termasuk dengan adik, dengan mantan suami juga, bahwa waktu itu pemikiran saya adalah kalau kemarin yang kami anggap Tuhan itu adalah Allah sendiri gitu, kenapa harus selanjutnya diutus lagi Rasulullah Nabi Muhammad? Waktu itu saya berpikir seperti itu gitu. Harusnya pemikiran saya ketika Allah sendiri yang sudah turun, ya sudah apa ya, paripurna gitu. Ya enggak, gitu ya. Betul, ya sudah pamungkas lah ya gitu ya Prof ya. Jadi nggak perlu lagi ada utusan lain menurut saya, karena kan itu Allah sendiri gitu, beda dengan sebelum-sebelumnya yang diutus, mungkin nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya mungkin. Ya, jadi saya dari dulu tuh sering gitu timbul pertanyaan dalam hati saya, kok yakin banget kalau agama yang kita sekarang itu yang paling benar gitu ya. Itu gimana taunya kalau itu benar, gimana kalau ternyata salah gitu. Bukankah rugi gitu selama ini yang kita lakukan gitu ya. Gitu. Ibadah yang kita lakukan gitu ternyata ujungnya salah. Itu pemikiran-pemikiran itu yang saat itu menjadi pemikiran saya sampai akhirnya yang hidayah itu datang, yang mungkin sudah banyak dengar, ternyata justru lewat pandemi ini gitu. Saya semakin tertarik melihat Islam. Sebenarnya Islam tuh tadinya pilihan terakhir mungkin, Bro. Terminal terakhir atau gimana ini? Iya. Gitu, nggak berpikir ke Islam justru. Oh begitu ya. Nah, kalau bisa diperjelas lagi, apakah sekarang ini Dokter Karissa merasa apa ya istilahnya kembali ke fitrah sebagai hamba Allah begitu? Ya betul, Prof. Apa ya? Itu yang paling terasa ya, Prof ya. Ketika kita kan memang dikatakan setiap bayi itu sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah ya, Prof. Iya, betul. Orang tuanya yang menjadikan Nasrani, Majusi gitu kan. Oh, exactly. Nah, apa namanya? Dan itu yang saya rasakan, mungkin kayak misalnya kalau boleh digampangkan gitu ya, misalnya fitrahnya ikan kan berenang ya gitu. Di darat kan langsung gelepar-gelepar gitu ya, Prof. Iya. Struggle gitu. Nah, itu yang saya rasakan ketika kita kembali ke fitrahnya manusia. Apa sih? Fitrahnya manusia itu selalu mau nyari kebenaran. Yang benar yang mana sih? Yang sebenarnya itu. Nah, itu ketika udah berjalan di situ, rasanya minim struggle itu, Prof, yang saya rasakan gitu ya. Karena kan ya udah kita sudah ikuti saja gitu. Apalagi Islam kan dikatakan selamat ya, Prof ya gitu. Dalam arti katanya itu kan selamat gitu. Ketika kita menuruti semuanya itu, ya insya Allah selamat dunia akhirat gitu. Jadi ngikutin itu aja. Gitu rasanya sudah gitu. Nah, untuk menuju ke situ itu apakah karena dokter kan pinter ya, namanya dokter kan pinter, sekolahnya juga di Fakultas Kedokteran UI ya kan. Nah, untuk menuju fitrah itu menurut dokter apakah harus open mind atau closed mind? Ya, betul, Prof. Jadi kalau di Al-Quran sendiri juga ada, yaitu ayatnya Ali Imran kalau nggak salah ya, Prof ya, 191 yang dikenal ayat ulil albab. Jadi itu apa namanya, memang yang saya rasakan itu kuncinya untuk kita bisa dapat hidayah ya, Prof, yang nggak cuma hidayah kayak saya bener-bener dari luar Islam gitu ya, dari Islam. Sebaiknya kita yang sudah Islam juga untuk bisa dapat hidayah taufik untuk semakin lebih baik setiap harinya, itu memang betul-betul butuh tadi open minded, butuh tawadu, butuh curious. Wih, saya kalah untuk ini, kalah semua saya. Masya Allah. Oke, saya lanjutkan, Dokter Karissa. Jadi kalau tadi saya katakan Anda kan sekolah di universitas yang terkenal, apalagi di Fakultas Kedokteran gitu.
Nah, apalagi kalau saya lihat Anda juga, saya pernah sih buka-buka di YouTube itu Anda pernah mengajar, ya menjadi guru sekolah minggu, atau mungkin dalam tanda kutip, wah seolah-olah Anda juga menjadi seorang misionaris gitu ya. Nah, sepintas ya saya melihat eksistensi Dokter Karissa itu kan sudah mapan ya. Baik sebagai seorang wanita, seorang ibu, ya, kemudian juga seorang anggota masyarakat dan maupun sebagai pemeluk agama yang militan. Kalau saya lihat sudah begitulah ya. Nah, boleh saya katakan itu kan mestinya Dokter Karissa itu sudah memiliki posisi yang atau eksistensi yang terpandang. Nah, dalam hal ini, apakah Dokter Karissa merasa ada ruang yang kosong gitu ya dalam eksistensi Dokter Karissa itu sehingga mendorong untuk mencari new something dengan berhijrah menuju fitrah ini? Gimana itu? Ya. Waktu dulu sih nggak ngerasa, Prof. Waktu dulu rasanya full aja gitu. Oh, gitu. Rasanya full aja gitu. Rasanya sejujurnya seperti itu, Prof. Cuma ya tadi balik lagi fitrahnya manusia itu mencari kebenaran ya, Prof ya. Jadi itu yang terus ada di dalam hati saya. Mungkin juga itu ya kasih sayang Allah, ya rahmat Allah ya, Prof ya. Saya benar-benar dijaga gitu ya untuk bisa cepat balik ke fitrah gitu ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan gitu, Prof. Walaupun kayaknya kok udah agak terlambat gitu setelah punya anak 3. Tapi ternyata ya masih bersyukur ya Allah kasih kesempatan, Prof. Jadi lebih ke rasa tadi, lebih kayak tadi mau cari yang benar yang mana sih, Prof. Oke, begitu ya. Oke, Dokter Karissa, nampaknya rasa penasaran saya sudah sedikit terobati lah ya dengan jawaban-jawaban Dokter Karissa yang menurut saya cukup bernas itulah ya. Ini lulus ujian ini. Oke, ya. Nilainya A. nilainya ya.